Sawah ini hasil kerja saya di Malaysia, geng. Ini hasil kerja saya. Ini saya beli sawah ini sejak tahun 2020, time Covid itu hari, geng. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Baik geng, hari ini saya akan pergi ke sawah, geng ya. Akan berkunjung ke sawah karena selama saya pulang dari Malaysia ke Indonesia, ke kampung halaman saya sendiri, itu saya belum pernah nengok hasil apa, geng ya, hasil kerja keras saya yang sudah saya belikan sawah gitu. Jadi saya belum pernah tengok. Jadi saya akan tengok dan sekaligus akan menunjukkan ke korang semua macam mana sawah di Indonesia. Nah, dulu sebelum saya pulang ini, geng, sawah saya itu yang mengelola ini mak saya dulu, mak ya. Iya. Karena saya sudah pulang, jadi karena mak saya pun juga sudah sudah melanjak usia, geng. Jadi kalau semuanya saya pasrahkan kepada mak saya, kasihan. Jadi sekarang itu mau saya tanamin sendiri. Oke, geng. Langsung kita menuju ke sawahnya, geng. Macam inilah, geng, suasana di perkampungan halaman rumah saya, asli rumah saya, geng, tanah kelahiran saya ini, bukan tempat mertua saya, geng. Nah, ini jalannya sudah agak rusak-rusak, geng. Ini waktunya temripe sebetulnya, tapi tak tahulah. Yang kita fokus menuju ke sawah, geng. Sebenarnya tak seberapa jauh pun, mungkin baru berapa meter saja sudah sampai. Ini, geng, ini tepi-tepi ada tanaman tebu dan sebelahnya itu ada sungai untuk pengairan sawah, geng. Para petani-tani Indonesia itu di sini tuh banyak kemudahan juga, geng. Airnya itu tak payah beli lah, free lah itu. Bayar cuman mungkin untuk tenaga ataupun dana sawah macam itu, geng. Tengok, geng, orang di kampungku itu semua itu memakai motor kalau ke sawah. Oke, geng, sekarang saya sudah sampai di sawah ya, geng. Ya, ini tanaman di sini tuh tak macam di sawah mertua saya, geng. Kalau di mertua saya kemarin yang pernah saya rekam kemarin kan, itu kan rata-rata sayuran. Tapi kalau di sini tuh rata-rata padi dan jagung. Ini sawah emak saya, emak kandung saya, geng. Ini itu baru panen. Ini baru tanamannya padi dan sebelahnya itu yaitu sawah saya, geng. Tak seberapa luas pun, tapi ya kita harus bersyukur, geng, karena itu hasil dari keringat saya sendiri. Jadi di sini tuh kalau manen enggak, geng, tak macam di Malaysia, geng. Di sini kalau manen itu pakai ini, geng. Nah, pakai ini mainan sawitnya. Lepas itu di sini tuh ada engine kecil macam apa, geng ya, engine kecil lah. Kalau di Malaysia itu macam engine lampu itu. Nah, itu taruh di sini. Ini ada bautnya ini, geng. Taruh di sini. Lepas itu ini boleh pusing sendiri. Nih, tengok, geng. Nah, ini boleh pusing, tinggal taruh padinya di sini macam itu. Jadi manual, geng. Bisa dikatakan manual ya. Ya, kita bagi lagi, geng. Ini, geng. Ini sawah ini hasil kerja saya di Malaysia, geng. Ini hasil kerja saya. Ini saya beli sawah ini sejak tahun 2020, time Covid itu hari, geng. Saya beli sawah ini. Nah, ini sebenarnya sawah ini pemiliknya itu Pak Cik saya sendiri. Tapi dia orang itu butuh uang, akhirnya dijual. Dan kenapa saya beli ini sementara sama rumah saya sendiri itu agak jauh? Sebab ini sawah ini sebelahan dengan sawah mak pak saya. Jadi saya maulah beli. Nah, ini selama saya pergi ke Malaysia, hasil sawah ini pun saya tak minta sedikit pun. Orang tua saya yang mengelola dan beliau juga yang menikmati. Tapi namanya juga orangnya sudah umur ya, geng. Jadi tanamannya itu tak seberapa bagus. Tengok, geng, bekasnya ini. Ini ubi kayu, geng. Ini ubi kayu ya. Nah, ini bekas ubi kayu yang telah dipanen dan ini nampaknya hasilnya itu tak seberapa banyak sih ya. Jadi
di kampung saya ini geng ya, di kampung saya ini mempunyai lahan sawah itu kira berada lah, sebab di sini itu sawah ini harganya mahal geng, di sini cukup mahal. Ya mungkin masih ada yang mahal lagi macam di bandar atau di kota. Nggak usah di kota lah, tak payah di kota, di dekat jalan raya sana tadi, jalan hitam itu pun harganya sudah gila geng, per meter geng. Kalau ini saya belinya itu per ru geng, per ru. Satu ru ataupun are itu 4 kali 4 meter persegi itu geng. Ada yang cakap 1 kali 14, tapi tem saya ukur itu hari 4 kali 4 meter persegi itu 1 ru. Nah harganya geng, tem saya beli itu harganya itu 3 jutaan. Sekarang tak boleh geng, sebab pasal saya beli itu tem kopi kan, jadi banyak orang tak ada kemasukan, dan juga banyak orang yang menjual hartanya termasuk tanah itu yang janji laku gitu aja untuk biaya hidup, untuk kebutuhan sehari-hari. Karena tem covid itu di mana-mana, bukan hanya di Indonesia saja, di mana-mana itu orang itu kekurangan bahan pangan ataupun kemasukannya itu jam, usahanya itu jam geng. Nah dari itu banyak orang yang menjual tanah. Nah alhamdulillahnya sekali, saya waktu itu saya bekerja di Malaysia. Di Malaysia kan tak ada hal kalau di persawitan ya kan. Nah saya mampu beli sawah ini geng. Sawah yang saya beli ini geng, batasnya ya ini sampai ujung situ saja, ujung itu sampai sungai. Coba kalau kita jangkahin geng, apa itu kita langkah ya, agak berapa meter kita langkahin kaki. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ini sampai patok ini, geng. Ini ada ini 30-an, geng. Karena ini seluasnya itu cuman berapa ya? 30 ru kalau tak salah, geng. Ini ada sungai, geng. Ini untuk pengairan juga. Itu yang sebelah itu juga emak saya punya itu, geng. Tapi orang yang beli lah. Tapi sekarang taklah, sudah diambil, sudah ditanamin sendiri. Jadi ini hasil saya kerja di Malaysia ini, geng. Coba kalau kesananya itu berapa meter, geng ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, sebulan 20 meter. Jadi 20 kali 30. Itu kalau kira meter agak-agak saja ini, kan ya, karena saya tak bawa meteran, cuma agak-agak saja. Kalau luasnya ini cuma 30 ru. Kalau 33 kali 3 dulu waktu saya beli itu sekitaran 90-an juta. Cuman selebar ini saja, geng. 90 juta. Ini sudah kira murah tau. Kalau tem tuh hari tem tak kopi tak boleh, geng. Tak boleh dapat macam ini. Apalagi kalau di dekat jalan hitam itu memang tak boleh juga. Sana lebih mahal, geng. Tak macam di sini. Oke, geng ya, jadi semua video yang saya tayangkan ini sebenarnya saya ini tak ada niatan untuk ria, untuk pamer, untuk sombong, itu tak ada, geng. Saya kalau boleh ya untuk sebagai contoh gitu loh, geng, untuk sebagai contoh para TKI yang sedang berjuang, yang sedang bekerja di Malaysia, agar uangnya itu tak dibuang sia-sia, tak dipergunakan hanya untuk berfoya-foya saja, geng. Kalau boleh itu investasi ataupun beli macam emas, lepas itu tanah, rumah, macam itu. Karena kalau beli macam itu, geng, sampai bila-bila pun meskipun tak ada yang rawat, tak rugi kita. Karena semakin lama itu semakin mahal harganya, geng, macam tanah itu. Jadi kalau boleh belilah macam itu. Sikit-sikit tak apa. Kita ini tak ada yang hidup langsung kaya, tak ada, geng. Semua itu berawal dari bawah, dan semua itu memang Tuhan yang menentukan kaya atau miskin. Nasib kita pun Tuhan yang menentukan. Tapi Tuhan mewajibkan kita untuk berikhtiar semaksimal mungkin, dan juga lebih berhati-hati
menjaga hidup ini jadi agar tidak merugikan orang lain dan juga tidak menyusahkan orang tua. Gini geng, orang tua itu geng, kalau anaknya itu senang, orang tuanya pasti ikut senang geng. Tak ada doa orang tua jelek itu, tak ada geng, pasti yang terbaik. Kalau kalian itu merasa kurang disayangi oleh orang tua, mungkin kalian belum ada kesadaran diri, belum mengerti apa yang dia inginkan, apa yang beliau inginkan, macam itu saja geng. Maaf sekali geng, bukannya saya ini menceramahi, bukan saya ini mau menasehati kalian, bukan. Saya hanya sekedar sharing pengalaman saya yang pernah saya alami. Siapa tahu dengan pengalaman saya ini ada manfaatnya gitu loh, ada yang boleh terinspirasi gitu saja geng ya. Oke, berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.